Saudaraku seislam, seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu rukun iman yang wajib kita imani sebagai seorang muslim adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Dan setiap manusia akan mengalami 5 tahapan kehidupan. Yang pertama dari sesuatu yang tidak ada, kemudian berada di dalam kandungan, kemudian berada di alam dunia, kemudian berada di alam barzakh atau alam kubur. Kenapa kok disebut dengan alam barzakh atau alam kubur? Sebagai pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Kemudian dilanjut dengan perjalanan ke alam akhirat. Dari Al-Baraq bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami pernah mengiringi jenazahnya orang Ansor bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami sampai di pemakaman, di kuburan, ternyata tukang gali kuburnya belum selesai menggali. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menunggu tukang gali selesai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk menghadap kiblat disertai dengan para sahabat yang lain. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Rasulullah SAW menyebutkan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang proses perjalanan ruh mukmin dan proses perjalanan ruh kafir. Nabi SAW berkata, apabila seorang hamba yang beriman ketika meninggalkan dunia menuju perjalanan akhirat, turunlah malaikat dari langit dengan berwajah yang terang, bersinar seperti matahari, membawa kain kafan dari surga, membawa hanut minyak wangi dari surga. Kemudian malaikat-malaikat yang dari langit turun ini berada di samping mayit sejauh mata memandang. Kemudian turunlah malaikat maut. Siapa namanya malaikat maut? Ada yang tahu namanya malaikat maut? Israel. Malaikat maut namanya malaikat maut. Dalam Bukhari Muslim, malaikat maut. Disebutkan juga di dalam surah As-Sajdah ayat 11, Malaikul Maut. Nama penamaan malaikat Israel dari Israiliyah. Ya. Dalam Islam, malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut namanya. Malaikat maut turun dari langit, dia berada di samping kepala si mayit. Lalu malaikat maut ini berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Maka ruh ini keluar seperti tetesan air yang keluar dari mulut ceret dengan mudah. Kemudian ruh ini keluar ditangkap oleh malaikat maut. Malaikat yang berada di sekitarnya mengambil ruh itu dari malaikat maut. Lalu diberikanlah kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga, dibawa ke atas langit. Sesampai di tingkat-tingkat langit, para penjaga malaikat semua yang ada di langit bertanya-tanya, ruh siapa yang baik ini? Jiwa siapa yang bagus ini? Malaikat yang membawa ruh disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama yang terbaik yang pernah dia pakai di muka bumi ini. Kemudian naiklah sampai ke langit ke-7. Lalu Allah berkata, tulis catatan amalan hambaku ini di Illiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Kitabun marqum. Tahukah kamu apakah itu Illiyin? Yaitu buku catatan amalan kebaikan seorang hamba yang disaksikan oleh para malaikat. Lalu Allah berkata, kembalikan hambaku ini ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka, dan dari bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Ruh ini dikembalikan ke jasad si mayit.
Sehingga mayit ini mendengar suara sandal orang-orang yang telah mengantarkan jenazahnya waktu di kuburan. Mendengar ini, si mayit ini. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain disebutkan warnanya itu sampai hitam biru. Menggertak si mayit, lalu si mayit didudukkan. Kemudian ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Seorang yang beriman diberikan keteguhan untuk menjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengarlah dari suara di atas langit, hambaku benar. Luaskanlah kuburannya, bukakanlah pintu surga untuknya, berikanlah pakaian surga untuknya, berikanlah angin surga untuknya. Kemudian datanglah seseorang yang berwajah bagus, pakaiannya rapi, sopan, baunya harum. Si mayit ini bertanya-tanya, siapa orang ini? Tercengang si mayit ini. Anda ini siapa? Kamu ini siapa? Wajahmu bagus sekali, baumu harum sekali. Kamu ini siapa? Kata orang ini menjawab, aku adalah amal solehmu. Subhanallah, ternyata di liang kubur kita sendiri, amal solehlah inilah yang menjadi teman kita di alam kubur. Kemudian dibukakanlah pintu surga dan pintu neraka. Pertama dibukakan pintu neraka. Dikatakan kepada si mayit, di sini tempatmu kalau kau bermaksiat di saat dunia. Tapi Allah menggantikan di sini tempatmu, dibukakan pintu surga. Maka si mayit orang yang beriman ini berkata, Ya Allah, berdoa ya Rabb, ya Allah, segerakanlah hari kiamat agar aku dapat bertemu dengan keluargaku dan aku dapat memasuki jannahmu. Terdengar suara dari langit, wahai jiwa yang baik, tenanglah. Mungkin terbesit di dalam hati kita bahwasanya apakah seseorang yang beriman itu ketika sudah mencicipi nikmat kubur, apakah dia nantinya akan mencicipi api neraka? Mungkin terbesit di dalam hati kita. Allahu alam. Saya mendengar sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan berkata bahwasanya siapa yang selamat di alam kubur, yang dia mendapatkan nikmat kubur, nggak ada kesulitan di alam kubur, maka untuk proses selanjutnya dia akan lebih mudah. Tapi barang siapa yang sulit di alam kubur, dia mendapatkan azab kubur, maka proses selanjutnya dia akan lebih sulit lagi. Dia akan lebih sulit lagi. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah semua ini sudah ditakdirkan sama Allah? Apakah penghuni surga, penghuni neraka sudah tercatat, sudah ditakdirkan semua sama Allah? Kata Rasulullah, sudah semua. Untuk apa lagi kalau gitu kita beramal? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, i'malu, beramal solehlah kalian. Kita tidak tahu kita ini akan masuk jannah atau kita akan masuk nar. Kita nggak tahu. Maka beramal solehlah. Karena dengan amal soleh kita akan mendapatkan nikmat kubur. Karena dengan amal soleh kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dengan amal soleh kita mendapatkan karunia-Nya. Dengan amal soleh kita akan memasuki surganya Allah. Maka beramal soleh, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya tentang ruh kafir. Ketika seseorang yang tidak beriman kepada Allah meninggalkan dunia menuju perjalanan akhirat, malaikat-malaikat dari langit turun. Malaikat yang turun wajahnya bengis, keras, kasar, warnanya hitam. Mereka duduk di samping mayat sejauh mata memandang. Kemudian turunlah malaikat maut. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah. Maka ruh ini ketakutan di dalam, nggak mau keluar ruh ini. Lalu kemudian ditarik oleh malaikat maut ruh itu, sampai pembuluh darah dan ruang tulang pecah, patah, putus semua. Dibawalah malaikat maut ruh ini, diambil oleh malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Lalu ruh itu tadi diberikan kain masuh, yakni kain yang nggak enak dipakai, kain yang terbuat dari neraka. Kemudian dibawalah ke atas langit. Semua pintu-pintu langit nggak ada yang mau buka,
Gak ada yang mau buka. Lalu Allah berkata, kembalikan hambaku ini ke jasadnya. Karena dari bumi aku ciptakan mereka, dan dari bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruh ini dilemparkan ke jasad si mayit. Setelah itu si mayit mendengar suara sandal orang-orang yang telah mengantarkan jenazahnya di kuburan atau di pemakaman. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras gertakannya didudukkan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya tidak tahu. Ma dinuka, apa agamamu? Saya tidak tahu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Saya tidak tahu. Namanya Muhammad, katanya malaikat. Lalu orang kafir ini menjawab, iya, saya dengar-dengar namanya seperti itu. Lalu terdengar suara dari langit, hambaku berdusta. Sempitkan kuburnya, bukakanlah pintu neraka untuknya, berikanlah pakaian neraka untuknya. Kemudian datanglah seseorang yang wajahnya buruk, baunya busuk, pakaiannya kotor, sampai si mayit bertanya, siapa kamu ini? Wajahmu buruk sekali, baumu busuk sekali. Kata orang ini, aku adalah amal burukmu selama di dunia. Kemudian si mayit ini diserahkan kepada seseorang yang matanya buta, bisu, dan tuli. Orang ini membawa benda, pentungan. Membawa pentungan. Kalau pentungan ini dipentungkan ke gunung, dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Pentungan ini dipukulkan kepada mayit si kafir. Dia teriak keras sampai seluruh makhluk mendengarnya. Kecuali dua, manusia dan jin, yang nggak bisa mendengar teriakannya mereka. Ada mungkin pertanyaan dari kita, bahwasanya kok saya melihat orang yang sakratul maut itu nggak berasa kesakitan ya? Maka jawabannya adalah, kalau orang hidup, tangannya dipotong-potong, ada jantungnya masih kuat, lisannya masih kuat, dia masih mengekspresikan kesakitannya, bisa itu. Dia bisa teriak atas kesakitannya. Tetapi kalau sakratul maut, dia tidak bisa, jantungnya lemas, lisannya lemas, tidak bisa mengungkapkan, mengekspresikan kesakitannya, tidak bisa. Makanya mereka orang yang sakratul maut, sakit sebenarnya, cuma tidak bisa diekspresikan. Disebutkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Allah, sesungguhnya badanku ini sekarang ini seperti seolah-olah ditaruh di tempat yang sempit. Kemudian seolah-olah nafasku ini seperti nafas di lubang jarumnya itu. Seolah-olah kaki telapakku ini dipukul oleh tangkai yang berduri, dipukulkan ke telapak kakiku sampai tembus ke kepalaku. Rasanya sakratul maut itu seperti itu. Maka itu dari saudaraku se-Islam yang seiman, marilah kita mengingat-ingat tentang kematian. Kematian itu pasti akan terjadi pada kita. Apa sih modalnya ini? Modalnya adalah kuatkan tauhid dan kuatkan akidah. Tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini bahwasannya satu-satunya pencipta adalah Allah. Tauhid uluhiyah itu apa? Meyakini bahwasanya satu-satunya tempat untuk diibadahi, berdoa, sholat, sembahyang, sujud hanya kepada Allah. Dan tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Ada di beberapa kelompok di seberang sana, apabila kita menyampaikan tauhid itu, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, terbagi menjadi 3, maka mereka mengatakan, ini Wahabi ini membagi-bagi tauhid. Ya. Tauhid ini satu. Tauhid ya satu. Tidak ada tauhid itu ada 3, kayak trinitas. Ya. Sebenarnya bukan membagi, tetapi untuk penjelasan. Tauhid satu. Gak ada dibagi-bagi, tapi untuk penjelasan. Sebab ada orang seperti ini. Ada orang itu meyakini bahwasanya Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Tapi kalau doa pada si mayit. Nah, penjelasannya, tauhid rububiyahmu betul. Kamu meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, sudah benar tauhid rububiyahnya. Di tauhid uluhiyahnya kamu salah. Kamu berdoa minta sama Allah, bukan minta sama si mayit. Jadi ini untuk menunjukkan kesalahannya letaknya di mana. Sama dengan bahasa Arab.
Bahasa Arab itu tidak ada fi'il mudhari, fi'il amr, tidak ada. Zaman Nabi tidak ada pembagian itu, tidak ada sama sekali. Dibagi itu untuk menjelaskan mana bentuk lampau, mana bentuk sekarang, mana bentuk akan datang, untuk sebagai penjelasan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau kita mengetahui bahwasannya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu beda sekali dengan akidahnya Wahabi. Beda jauh sekali. Kalau kita mau tahu tentang sejarahnya Wahabi, Wahabi itu Pak, Bu, ada dua nama. Saya jelaskan sebentar tentang ini. Yang pertama adalah disebut namanya Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum. Lahirnya tahun 200 Hijriah. Di manakah ini Abdul Wahab bin Rustum lahirnya? Di Afrika, Maroko. Maroko, Afrika. Bagaimana pemahamannya ini? Pemahamannya ini adalah Khawarij. Khawarij dia. Siapa yang beda dengan keyakinannya dibunuh. Siapa yang beda dengan pemahamannya dibunuh, dibantai. Lalu juga suka memberontak pemerintah. Suka mengolok-olok pemerintah. Memberontak, membunuh kaum muslimin. Suka mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian ada namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab ini yang kedua ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini lahirnya kurang lebih 1200. Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab ini? Salah satu pendiri negara Arab Saudi. Kalau mungkin di Indonesia, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah mungkin sebagai seperti Pangeran Diponegoro, memperjuangkan negara. Nah, seperti itu. Ini namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, Abdul Wahab bin Rustum. Mereka sebut Wahabi. Di Maroko, Afrika itu. Mereka menyebutnya apa? Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika mendirikan pemerintahan negara Arab Saudi, menghilangkan kesirikan, menghilangkan tahayul, khurafat, bid'ah. Dimurnikan agama ini sesuai dengan Al-Quran. Ketika kesirikan, terus khurafat, bid'ah disingkirkan semua oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pemahamannya dibetulin semua, orang-orang tidak suka, benci. Julukan yang pertama di Maroko, Afrika ini yang namanya Abdul Wahab bin Rustum ini yang disebut Wahabi, dikenakan sekarang kepada Arab Saudi yang dinamakan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena tidak suka namanya dipakai lagi untuk nabrak ke Arab Saudi. Disebutlah Wahabi Arab Saudi ini. Maka itu saudaraku kaum muslimin, kita meniti ilmu ini kepada orang-orang yang memang betul-betul berkompeten. Itu dibutuhkan. Karena ilmu itu nggak bisa didapat dari sembarang orang. Nggak bisa kita. Kata Nabi SAW, para sahabat dan segala macam 4 imam mazhab, kita nggak dianjurkan untuk mengambil ilmu dari siapapun. Nggak boleh, nggak ada. Semuanya nggak ada yang mengatakan begitu. Ambillah ilmu dari orang yang berkompeten. Bukan mengambil ilmu dari sembarang orang yang bisa berbicara tentang agama ini. Maka kita akan mendapatkan sumber yang baik, ilmu yang benar, dan itu akan menjadikan kita husnul khatimah dalam kematian kita nantinya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.